Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Transmedia Tariana di Karawang. Tariana, selamat malam. Mungkin boleh Anda update terlebih dahulu bagaimana situasi terkini. Kalau sore tadi banjir masih ada yang ketinggiannya 2 meter lebih, bagaimana kondisinya sekarang? Ya, malam Diana, untuk saat ini banjir yang melanda di Kabupaten Karawang sendiri mulai berangsur, sebagian wilayah sudah mulai surut. Namun untuk di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat sendiri, khususnya di Desa Pangasinan, ketinggian air masih mencapai 2 meter. Bahkan ada yang sampai menutupi rumah-rumah dari warga. Sementara untuk akses jalan sendiri saat ini belum bisa dilalui karena dari akses jalannya sendiri terendam air sekitar 50 cm sehingga tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Oke, ini kan artinya ada 13 kecamatan yang terdampak. Kalau tadi Anda sebutkan di beberapa wilayah itu ada yang sudah surut. Dari 13 kecamatan tersebut mungkin boleh Anda rincikan Tariana, berapa kecamatan yang mungkin sudah mulai surut atau wilayah mana yang paling parah? Kalau untuk wilayah yang paling parah itu terjadi di Kecamatan Teluk Jambe Barat yang di Desa Pangasinan sendiri. Nah, untuk wilayah-wilayah yang sudah mulai surut itu di wilayah Karawang Barat itu sudah mulai berangsur surut, dan juga di wilayah-wilayah Rawamerta, Kecamatan Rawamerta, dan juga wilayah Banyusari, Kecamatan Banyusari. Mhm. Ini Demikian. artinya kan ketinggian banjir variatif, tetapi kalau kita bicara soal aktivitas warga, tadi disampaikan aktivitas warga terganggu, bahkan ada dalam beberapa daerah lumpuh begitu ya. Tapi saat ini apakah sudah ada titik-titik pengungsian di 13 kecamatan tersebut yang mungkin sudah dipetakan oleh pemerintah setempat? Untuk pemerintah setempat sendiri sudah memetakan beberapa lokasi untuk pengungsian, khususnya untuk di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat sendiri bisa di dekat lapangan-lapangan Pertamina juga disediakan tenda-tenda untuk pengungsi. Sementara untuk eh, Desa Karangligar sendiri tadi pagi sih sampai siang hari masih sempat terendam banjir. Jadi untuk tenda pengungsi juga sempat terendam. Jadi Oke. untuk warga pengungsi sendiri di lokasi ke pengungsian yang berada di lapangan-lapangan yang memang tidak terendam banjir. Oke, apakah Anda sudah sempat mengunjungi begitu posko-posko pengungsian tersebut? Kemudian apa saja yang sekiranya masih dibutuhkan oleh warga di sana? Ya, untuk kebutuhan dari pengungsi sendiri, terutama untuk balita, kebanyakan mereka membutuhkan popok dan juga susu formula serta makanan cepat saji, karena di sana belum tersedia dapur-dapur umum yang disediakan oleh Pemkab Karawang sendiri. Ini artinya masih ada kebutuhan ataupun bantuan yang masih dibutuhkan begitu ya oleh para pengungsi. Tapi Tariana, ini kalau saya lihat begitu ya 13 kecamatan ini selain karena curah hujannya tinggi, banjir juga disebabkan oleh luapnya Sungai Cibeet dan juga Citarum. Nah, mungkin boleh Anda jelaskan apakah memang banjir ini banjir tahunan karena memang lokasi 13 kecamatan tersebut dekat dengan sungai atau seperti apa? Untuk lokasi yang dekat dengan sungai itu di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat, yang memang lokasinya tersebut eh, dialiri oleh aliran Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet. Di saat kedua aliran sungai tersebut bertemu sehingga airnya meluap dan memasuki pemukiman. Sementara untuk kecamatan-kecamatan lainnya itu banjir diakibatkan memang karena curah hujan yang cukup ekstrim yang terjadi sejak Sabtu kemarin. Ini artinya apakah banjir ini adalah kali pertama yang cukup besar yang terjadi di 13 kecamatan tersebut? Kalau untuk kejadian yang terparah ya mungkin memang di tahun ini juga cukup parah ya, karena memang curah hujan yang sangat ekstrim juga. Kalau memang di Kecamatan Teluk Jambe sendiri itu merupakan daerah wilayah yang memang langganan banjir, dan saat memang tidak ada hujan ataupun apa, ketika kedua sungai tersebut meluap, Citarum baik pun Cibeet, dengan otomatis itu nanti akan terdampak banjir. Mhm. Kemudian kalau bicara juga soal warga begitu, apakah di sana listrik masih menyala atau seperti apa? Karena tadi kondisinya Anda sebutkan sudah mulai surut, apakah listrik masih berfungsi seperti biasa?
Kalau untuk listrik sendiri, petugas PLN memang disiagakan di sekitar lokasi banjir. Nah, di saat memang membutuhkan, sekiranya kondisinya memang sudah mulai memungkinkan untuk dialiri listrik, sebagian wilayah memang sudah berfungsi. Namun untuk wilayah yang bagian-bagian rumahnya yang masih terendam setinggi atap rumahnya, terpaksa memang masih dipadamkan oleh pihak PLN sendiri. Oke, apakah Anda sempat bertemu dengan camat ataupun pemerintah daerah setempat begitu? Apa saja upaya untuk mempercepat surutnya air? Kalau untuk mempercepat surutnya air untuk di wilayah Teluk Jambe Barat sendiri, memang agak ini mungkin hanya menunggu surutnya dari Sungai Cibeet maupun Sungai Citarum, karena memang di daerah tersebut tidak ada daerah resapan air ataupun sistem drainasenya yang memang tidak terlalu bagus. Apakah ada mesin pompa yang dikerahkan di sana? Biasanya kalau ada banjir yang terjadi di suatu wilayah, ada pengerahan mesin pompa untuk bisa mempercepat surutnya air. Apakah Anda melihat tanda-tanda pengiriman mesin pompa ke sana? Untuk saat ini saya belum menemukan adanya mesin-mesin pompa yang dikerahkan untuk mengeringkan wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Ya, khususnya untuk di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat ya, di Dusun Pangasinan dan juga Dusun Kampek. Nah, untuk di Dusun Kampek sendiri air bisa sampai berminggu-minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan lamanya, karena memang tidak ada aliran pembuangan sendiri, hanya menunggu surut dari sungai dan juga terik matahari. Baik, kita menanti evaluasi jangka panjang, tetapi jangka pendeknya kita harapkan bantuan dari pemerintah setempat untuk para warga yang sekiranya terdampak banjir bisa cepat dilakukan. Terima kasih atas laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Tariana dari Karawang, Jawa Barat.